Saya sebenarnya secara umum cukup mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh AHY dan Partai Demokrat yang keras mengkritik pemerintah, karena memang perimbangan secara politik itu penting ya. Sebagai partai oposisi tentu saja Demokrat harus memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan yang konstruktif supaya Jokowi bisa ending dengan baik di masa pemerintahannya di 2024. Cuman problemnya kalau salah pilih enggal mengkritik Jokowi itu justru akan menjadi blunder dan bunuh diri politik. 10 tahun gitu ya, bagaimana dibangun per tahunnya direncanakan. Sekarang logikanya ada nggak rejim yang mampu 1 tahun dalam kekuasaannya langsung gunting pita kalau tidak ada rekam jejak dari pemimpin sebelumnya. Jadi kalau minta datanya banyak. Sejak 2011 saja sampai dengan 2014, 545 proyek dengan nilai 1.299 triliun dilakukan. Kalau buktinya, tol Bali, jembatan, semua itu terpampang nyata. Jadi, ya, betul sekali. Dalam beberapa kesempatan kita bisa melihat Demokrat tidak tidak ekstrim atau sekeras sekarang dalam mengatakan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi. Ini saya kira salah satu yang cukup tegas dinyatakan oleh Demokrat. Dan itu saya kira juga hasil bacaan mereka selama ini bahwa posisi yang tegas mungkin itu dianggap perlukan dalam posisi sekarang. Pengalaman dulu Demokrat umumnya agak terlambat begitu mencari teman koalisi. Kalau sekarang sudah jelas Demokrat sudah 2 periode menjadi partai oposisi dan saatnya sekarang kira-kira begitu ya, ada semangat untuk mengambil dominasi dari pemerintahan Jokowi dan PDIP. Ya ampun, senggol infrastruktur era Jokowi. Pengamat sebut SBY salah strategi. Pengamat politik PANGI Syarwi Caniago menyoroti pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terkait dengan kritikan dari salah satu tokoh kuat dalam bursa pemilu tersebut yang menyinggung orang nomor 1 di tanah air hanya sekedar gunting pita dalam setiap proyek infrastruktur. PANGI menilai manuver ini adalah salah satu kesalahan strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Dirinya mengatakan setiap presiden memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi tidak fair jika saling dibandingkan satu sama lain. Setiap presiden punya kelebihan dan kekurangan menurut saya, ujar PANGI di Jakarta Minggu 25 September. Meski demikian, PANGI melihat serangan yang dilontarkan AHY kepada Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan elektabilitas personal dan partainya. PANGI juga mengingatkan oposisi memang berhak untuk mengkritik pemerintah, namun dirinya mengingatkan kepada kubu oposisi untuk selalu menggunakan data dalam kritikannya. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sempat menghebohkan publik dengan pernyataannya yang menyebut adanya tanda-tanda kecurangan dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Hal ini pun ditanggapi pengamat politik Abdul Hakim. Pernyataan Pak SBY sukses mencuri perhatian membuat Partai Demokrat kembali dibicarakan publik. Apalagi pernyataan ini tanpa disertai penjelasan pihak mana yang dimaksud akan melakukan kecurangan. Ini mengundang banyak aktor politik tergelitik mengomentarinya sehingga menjadi diskursus politik, ujar Abdul Hakim. Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia ini menduga SBY sengaja menebar kontroversi mengingat perolehan suara Partai Demokrat terjun bebas pada pemilu 2024 dan 2009, bahkan terkesan naif. Menurut Abdul Hakim, pernyataan SBY bahwa ada pihak yang diduga akan melakukan kecurangan tanpa menyebut pihak mana yang dimaksud, membuat pernyataan tersebut tidak setara dengan rekam jejak sebagai presiden 2 periode. Bahkan pernyataan ini yang kemudian di-follow up oleh para kadernya yang meminta berbagai pihak melakukan klarifikasi, membuat proposisi Pak SBY menjadi kelihatan lemah dalam hal logika politik. Secara logika, beban pembuktian sebuah proposisi tentu harus diserahkan kepada yang mengemukakan pernyataan, bukan diserahkan kepada pihak lain untuk membuktikan. Kalau memang pembuktiannya tidak bisa disebarkan ke publik, kan bisa meminta pihak-pihak yang berwenang menangani kecurangan politik, misalnya dengan melaporkan ke Bawaslu atau polisi. Demikian katanya. Abdul Hakim juga menyebut pernyataan SBY pemilu 2024 diduga didesain hanya untuk menghasilkan 2 pasangan calon presiden, sebuah keniscayaan. Pasalnya aturan pemilu saat ini memberikan peluang untuk itu. Menurut Abdul, jika ada parpol atau aktor politik yang kemudian mengupayakan hanya 2 pasang saja, itu merupakan strategi masing-masing aktor politik.